wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Indah Saputri, NIM 2419087. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari RA Muslimat Kalipancur guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Irsyad. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan kepala sekolah dari RA Muslimat Kalipancur. Di sebelah kiri saya ada Ustazah Sarofah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarofah dari RA Muslimat Kalipancur. Saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah. Oke, langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ustazah Sarofah. Yang pertama, metode pembelajaran apa saja yang digunakan di RA Muslimat Kalipancur? Metode. Iya. Kalau untuk metode, kami biasanya menggunakannya metode itu bercerita dan kadang juga demonstrasi, dan kita menggunakan hasil karya anak. Untuk metodenya. Oke. Yang kedua, model pembelajaran apa saja yang digunakan di RA Muslimat Kalipancur? Model pembelajaran saat ini kami biasa menggunakan model pembelajaran klasikal ya. Untuk hari Senin dan Selasa kami biasanya menggunakan model pembelajaran klasikal. Nah, untuk hari Rabu dan Kamis kami menggunakan model pembelajaran berkelompok. Terus pas hari Jumat kami menggunakan model pembelajaran sudut. Ya, di dalam pembelajaran sudut itu nanti ada sudut baca ya untuk anak. Nah, untuk anak TK itu sebenarnya belum bisa membaca. Di sudut baca itu kita menggunakannya membaca gambar. Membaca gambar. Iya. Oke, yang selanjutnya, kapan perencanaan pembelajaran itu dibuat? Kalau perencanaan pembelajaran itu dibuat setiap 1 tahun sekali. Itu dalam bentuk program tahunan. Nah, untuk semester itu dibagi dengan 2, semester 1 dan 2 untuk program semester. Nah, untuk program semester yang pertama kita berarti dimulai dari tahun ajaran baru. Kalau semester 2 berarti kita dibuat setelah liburan semester pertama. Semester 1 ya itu sebelum semester 2 dimulai kita sudah membuat program semester. Nah, dari program semester itu kita turunkan lagi untuk menjadi RPPM ya. Itu RPPM dalam bentuk mingguan, rencana mingguan. Nah, untuk setiap harinya itu kita dibuat RPPH. Nah, jadi RPPH itu dibuat setiap hari sebelum pembelajaran itu dimulai. Berarti H-1 atau sebelum pembelajaran? Itu berarti dibuat 1 hari sebelum pembelajaran. Iya. Oke, untuk misal nih Ustazah, kalau kan misal udah dibuat yang tadi RPPH-nya. Nah, misal untuk hari yang dibuat itu pembelajarannya kondisinya juga kayak nggak mendukung, misal keluar tapi hujan Ustazah. Nah, gimana? Apakah udah ada cadangan untuk mengalihkan pembelajaran yang sudah dibuat? Ya, itu biasanya kondisional ya. Tapi dari kita sudah merencanakan. Misalnya ini kan musim hujan, tapi pada minggu ini tema kita itu tema binatang. Nah, kebetulan pas RPPH-nya hari ini itu untuk melihat binatang secara langsung. Itu ke kandang ternak ya, misalnya kandang sapi. Nah, untuk memperkenalkan anak secara langsung. Nah, tapi dengan kondisi hujan kita tidak mungkin untuk keluar ruangan. Jadi kita alihkan pembelajarannya dengan menggunakan metode kita alihkan dengan menggunakan media audiovisual. Biasanya kita menggunakan proyektor ya, untuk memperkenalkan anak secara langsung walaupun dengan itu audiovisual. Jadi anak juga akan merasa senang dan dia melihat secara langsung bentuk hewan itu seperti apa, ciri-cirinya dan habitatnya. Berarti juga kayak kan berarti anak juga sudah dikenalkan dengan media digital atau elektronik ya. Karena iya untuk zaman sekarang ini sangat penting untuk memasukkan media di dalam pembelajaran, apalagi anak TK. Nah,
pentingnya audiovisual itu seperti itu. Nah, itu sangat membantu anak untuk mengembangkan aspek kognitifnya ya. Iya, dengan dia melihat secara langsung, misalnya itu ada hewan itu kok berbeda-beda bunyinya ya, kakinya juga ada yang 2, ada yang 4. Kalau kita hanya bercerita tidak menggunakan audio visual, itu anak hanya akan mengarang di dalam pikirannya, itu hanya berimajinasi, tidak bisa melihat secara langsung. Nah, dengan bantuan audiovisual itu anak sangat terbantu. Itu berarti secara real ya, anak bisa melihat itu secara langsung, melihat perbedaannya, dan dengan sendirinya itu akan mengembangkan aspek perkembangan anak. Iya, baik. Jadi sudah ada cadangan materi atau pengalihan materi untuk apabila pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan. Iya, kita selalu mengantisipasi itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, metode pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk dokumen perencanaan pembelajaran di RA Muslimat Kalipancur, Ustazah? Kalau bentuk dokumen itu biasanya dalam bentuk hard file ya, yaitu dalam bentuk KTSP, juga dalam RPPH itu berarti dalam bentuk hard file semua. Tapi ya ada yang soft file juga untuk kegiatan pembelajaran seperti yang gerak ya, berarti untuk yang praktek itu kita menggunakan soft file. Ya, misalnya gerakan pas anak lagi sholat itu kita menggunakan soft file. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, evaluasi pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di RA Muslimat Kalipancur, Ustazah? Untuk evaluasi pembelajaran kita biasanya menggunakan refleksi. Tapi itu dilaksanakan setiap minggu sekali. Kita merefleksi pembelajaran ya, apakah itu guru sudah memenuhi semua aspek perkembangan anak dalam pembelajarannya, apa masih kurang, apa gimana, itu berarti dalam refleksi guru. Nah, dalam refleksi guru itu kita bisa menilai ya, guru itu bisa mengampu apa tidak. Kalau misalnya ini pembelajarannya masih kurang, ini harus menggunakan dengan media seperti ini. Nah, ini tidak cocok media ini untuk tema yang ini. Itu kita lakukan refleksi dengan guru itu seminggu sekali. Oke. Itu ada refleksi dengan guru. Apakah pernah ada untuk evaluasi dengan orang tua murid, Ustazah? Oh iya, untuk merefleksi dengan wali murid kita biasanya itu sebulan sekali ya. Ketika kita melaporkan perkembangan anak kita laporkan kepada orang tua itu setiap sebulan sekali. Nah, dalam evaluasi dengan orang tua, nanti orang tua akan memberikan masukan juga kepada kita tentang perkembangan anaknya, apakah anak sudah mulai berkembang, apa masih stagnan dengan ya pengetahuannya seperti itu, apa bagaimana. Nah, itu menjadi acuan kami untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ustazah Sarfah selaku Kepala Sekolah di RA Muslimat Kalipancur. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa dokumen perencanaan dari RA Muslimat Kalipancur yang terdiri dari KTSP, yaitu KTSP kami menggunakan kurikulum 2013. Kemudian ada Prota, program semesteran, program mingguan. Nah, ini adalah RPPH atau program harian. Nah, dalam RPPH juga ada penilaian anak, penilaian perkembangan anak untuk diisi setiap harinya sesuai dengan RPPH. Ini adalah beberapa dokumen hard file dari RA Muslimat Kalipancur.